Sugeng Wilujeng, para sahabat semuanya. Kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang penerapan turunan fungsi trigonometri dengan submaterinya adalah fungsi naik dan fungsi turun dari sebuah turunan fungsi trigonometri. Semoga ilmu ini nanti dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Penerapan turunan fungsi trigonometri merupakan materi peminatan kelas 12 MIPA. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ada beberapa dalil dari fungsi naik dan fungsi turun. Yang pertama, jika turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka merupakan fungsi naik. Jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0, maka merupakan fungsi turun. Jika turunan pertamanya sama dengan 0, merupakan fungsi konstan. Jika turunan pertamanya lebih besar sama dengan 0, merupakan fungsi yang tidak pernah turun atau selalu naik. Jika turunan pertamanya lebih kecil sama dengan 0, maka disebut fungsi tidak pernah naik atau selalu turun. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jika nanti lingkarannya penuh, maka bilangan tersebut termasuk ke dalam interval. Jika lingkarannya kosong, maka bilangan tersebut tidak termasuk ke dalam interval. Jika tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, maka arsiran ke arah negatif. Jika tandanya lebih besar sama dengan atau lebih besar, maka arsirannya ke arah positif. Adapun bentuk tabelnya adalah seperti berikut ini. Jika tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, maka garis bilangannya adalah seperti berikut ini. Yang diarsir adalah daerah negatif. Karena di sini lingkarannya penuh, maka penyelesaiannya adalah lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Jika tandanya lebih besar sama dengan atau lebih besar, maka yang diarsir adalah daerah positif. Himpunan penyelesaiannya adalah lebih kecil sama dengan seperti berikut ini. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang pertama. Diberikan fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2X. Batasnya adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 180. Berapakah batasan dari X jika dia merupakan fungsi naik? Langkah pertama kita akan mencari turunan dari Y sama dengan sin 2X. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari 2X adalah 2, maka turunan pertamanya adalah 2 cos 2X. Karena fungsi naik, maka turunan pertamanya lebih besar sama dengan 0. Sehingga 2 cos 2X lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari titik batas, sehingga kita ubah menjadi persamaan trigonometri. 2 cos 2X sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, maka diperoleh cos 2X sama dengan 0. Cos yang nilainya 0 adalah cos 90. Sehingga persamaan trigonometri yang pertama, 2x1 sama dengan alfa, yaitu 90, ditambah k dikali 360 karena fungsi cos. Kita sederhanakan, kita bagi 2, maka diperoleh x1 sama dengan 90 dibagi 2 adalah 45. 360 dibagi 2 adalah 180. K adalah bilangan bulat. K sama dengan min 1, maka diperoleh 45 dikurangi 180 sama dengan min 135. Tidak memenuhi karena tidak terletak dalam batas berikut ini. K sama dengan 0, maka diperoleh 45 ditambah 0 sama dengan 45. Memenuhi karena terletak dalam batas berikut ini. Untuk K sama dengan 1, maka diperoleh 45 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 225. Tidak memenuhi karena terletak di luar batas berikut ini. Persamaan trigonometri yang kedua adalah 2x sama dengan min alfa. Alfanya 90. Ditambah K dikali 360 karena merupakan fungsi cos. Kita bagi 2, maka menjadi x2, min 90 dibagi 2, min 45, 360 dibagi 2, 180. Pada saat K sama dengan min 1, maka diperoleh min 45 ditambah min 1 dikali 180 sama dengan min 225. Tidak memenuhi, karena terletak di luar batas berikut ini. Pada saat K sama dengan 0, maka diperoleh min 45 ditambah 0 dikali 180 sama dengan min 45. Tidak memenuhi karena terletak di luar batas berikut ini. Pada saat K sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan min 45 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 135, memenuhi karena terletak dalam batas berikut ini. Sehingga terdapat dua harga X, yaitu 45 dan 135. Kita akan menggambar garis bilangan dari 2 cos 2x lebih besar sama dengan 0, mana tadi batasnya adalah 0 derajat dan 180 derajat. Di sini lingkarannya kosong karena tadi batasnya adalah lebih kecil. Harga X yang memenuhi adalah 45 derajat
dan 135 derajat. Langkah berikutnya kita akan cek tanda. Kita ambil bilangan X sama dengan 30 derajat, di mana letaknya terletak di sini. Kemudian kita substitusikan ke turunan yang pertama. Turunan pertamanya adalah 2 cos 2X, X-nya adalah 30 derajat, 2 dikali 30 adalah 60, cos 60 adalah setengah, kita coret, maka di sini harganya adalah positif. Maka pada saat X sama dengan 30, diperoleh harga positif. Setelah positif, maka di sini negatif, kemudian positif. Karena fungsi naik, maka di sini tandanya adalah lebih besar. Karena lebih besar, maka yang diarsir adalah daerah positif seperti berikut ini. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari daerah arsiran berikut adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 45, karena lingkarannya kosong maka di sini lebih kecil. Kemudian 135 lebih kecil dari X lebih kecil dari 180, di sini lebih kecil karena lingkarannya adalah kosong. Kita lanjutkan dengan contoh soal 2. Diberikan fungsi fx sama dengan akar 3 cos X dikurangi sin X, batasnya adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi, dan merupakan fungsi turun. Kita akan mencari turunan pertama dari fx, yaitu turunan cos adalah min sin, turunan sin adalah cos. Karena fungsi turun, maka f aksen X lebih kecil sama dengan 0, sehingga min akar 3 sin X dikurangi cos X lebih kecil sama dengan 0. Kemudian cos kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi positif. Untuk identitas trigonometri kita jadikan 1 di ruas kiri. Kemudian koefisien dari cos dan sin kita letakkan di sebelah kanan. Koefisien cos adalah 1, koefisien sin adalah min akar 3. Sin per cos itu adalah tangan tan yang nilainya 1 per akar 3 itu adalah tan 30 derajat. Di sini nilainya adalah negatif, maka tan yang bernilai negatif itu terletak di kuadran 2 dan 4. Kita mulai dari tan di kuadran 2. Rumusnya adalah 180 min alfa. Alfa di sini adalah 30 derajat. Sehingga diperoleh tan 180 dikurangi 30 adalah tan 150 derajat. Maka X sama dengan 150 derajat. 150 derajat kita ubah menjadi pi adalah 5 per 6 pi. Kita lanjutkan dengan tan yang terletak di kuadrat 4. Rumusnya adalah 160 dikurangi alfa. Alfanya adalah 30 derajat, maka diperoleh tan 360 dikurangi 30 adalah 330 derajat. Sehingga diperoleh X sama dengan 330 derajat. Kita ubah menjadi pi, 330 dibagi 180 adalah 11 per 6 pi. Maka di sini diperoleh harga X yaitu 5 per 6 pi dan 11 per 6 pi. Kita akan membuat garis bilangan dari fungsi turun, di mana tadi batasnya adalah 0 derajat dan 2pi. Di sini lingkarannya penuh karena tadi adalah lebih kecil sama dengan harga X yang memenuhi adalah 5 per 6pi dan 11 per 6pi. Di sini lingkarannya kosong karena diperoleh fungsi turun, maka di sini lebih kecil. Kita akan cek tanda, ambil X sama dengan 30 derajat di mana letaknya di sini. Kemudian X sama dengan 30 derajat ini akan kita substitusikan ke dalam turunan pertamanya. X kita ganti dengan 30 derajat, sin 30 adalah setengah, cos 30 adalah setengah akar 3, maka di sini diperoleh nilainya adalah negatif. Maka untuk X sama dengan 30 di sini nilainya adalah negatif. Kemudian di sini positif, di sini adalah negatif. Karena di sini tandanya adalah lebih kecil, maka yang diarsir adalah daerah negatif. Seperti berikut ini. Himpunan penyelesaian dari arsiran berikut ini adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 5 per 6pi dan 11 per 6pi lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi. Di sini lebih kecil sama dengan karena lingkarannya penuh, di sini lebih kecil karena lingkarannya kosong, di sini lebih kecil karena lingkarannya kosong, di sini lebih kecil sama dengan karena lingkarannya penuh. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Diberikan fungsi trigonometri Y sama dengan sin 3X dikali cos 3X, batasnya adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 60 dan merupakan fungsi turun. Maka pertama kita akan mencari turunan dari fx. Kita akan menggunakan rumus kali, yaitu U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya adalah turunan dari sin 3X sama dengan 3 cos 3X, V nya adalah cos 3X ditambah U sin 3X,
V aksen adalah turunan dari cos 3x, yaitu min 3 sin 3x. Kita sederhanakan, maka diperoleh 3 cos kuadrat 3x dikurangi 3 sin kuadrat 3x. 3 kita keluarkan, maka menjadi cos kuadrat 3x dikurangi sin kuadrat 3x. Ini merupakan rumus sudut ganda cos. Maka fx bentuk sederhananya adalah 3 cos 6x. Karena fungsi turun, maka turunan pertamanya adalah lebih kecil dari 0. Sehingga 3 cos 6x lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita bagi menjadi 3, diperoleh cos 6x sama dengan 0. Cos yang nilainya 0 adalah 90 derajat. Maka persamaan yang pertama adalah 6x sama dengan 90 diperoleh dari alfa, ditambah k dikali 360 karena fungsi cos. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 6, diperoleh x1 sama dengan 90 dibagi 6 adalah 15. 360 dibagi 6 adalah 60. Pada saat k sama dengan min 1, maka 15 ditambah min 1 kali 60 adalah min 45. Tidak memenuhi karena tidak terletak dalam batas. Pada saat k sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 15 ditambah 0 dikali 60. X sama dengan 15 memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat k sama dengan 1, maka 15 ditambah 1 dikali 60 adalah 75, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Persamaan trigonometri cos yang kedua adalah x sama dengan min alfa. Alfanya adalah 90. Kita bagi dengan 6, x2 sama dengan min 90 dibagi 6 adalah min 15. 360 dibagi 6 adalah 60. Pada saat k sama dengan min 1, maka min 15 ditambah min 1 dikali 60 adalah min 75, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Pada saat k sama dengan 0, maka diperoleh min 15 ditambah 0 dikali 60 adalah min 15, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Pada saat k sama dengan 1, maka x sama dengan min 15 ditambah 1 dikali 60 sama dengan 45, memenuhi karena terletak dalam batas. Di sini pada saat k sama dengan 2 sudah tidak memenuhi karena lebih besar dari 60 derajat. Kita akan membuat garis bilangan dari 3 cos 6x lebih kecil dari 0, di mana tadi batasnya adalah 0 derajat dan 60 derajat. Di sini lingkaran penuh karena tadi adalah lebih kecil sama dengan. Harga x yang memenuhi adalah 15 derajat dan 45 derajat. Di sini lingkarannya kosong karena tandanya adalah lebih kecil. Kemudian kita akan cek tanda. Kita ambil x sama dengan 10 yang letaknya di sini. Kemudian kita substitusi keturunan pertama sehingga x di sini akan kita ganti dengan 10. Maka diperoleh cos 60 itu adalah setengah. Diperoleh lagi harganya adalah positif. Maka pada saat x sama dengan 10 di sini harganya adalah positif. Kemudian di sini negatif, di sini adalah positif. Tanda di sini adalah lebih kecil. Karena lebih kecil, maka yang diarsir adalah yang negatif seperti berikut ini. Menentukan himpunan penyelesaian dari arsiran berikut adalah 15 lebih kecil karena di sini lingkarannya kosong, dari x lebih kecil dari 45 derajat karena di sini lingkarannya kosong. Kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Diberikan fx sama dengan sin kuadrat x. Batasnya adalah min pi lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi. Dan merupakan fungsi naik. Karena fungsi naik, maka turunan pertamanya lebih besar sama dengan 0. Sehingga turunan dari sin kuadrat x kita akan menggunakan dalil rantai sin, di mana harga k adalah 1, kemudian harga n itu adalah pangkat sama dengan 2, u-nya adalah x, maka u aksennya adalah 1. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 2 sin 2 pangkat min 1, turunan sin adalah cos, u aksennya adalah 1. Sehingga disederhanakan menjadi 2 sin x cos x lebih besar sama dengan 0, dan ini merupakan rumus sudut ganda sin. Sehingga sin 2x lebih besar sama dengan 0, kemudian kita akan mencari titik batas, kita sama dengan kan 0, sin yang harganya 0 adalah sin 0 derajat. Kita masukkan dalam persamaan sin, diperoleh 2x1 sama dengan 0, ini adalah alfa, ditambah k dikali 2pi karena persamaan sin, sehingga kita bagi menjadi 2, 2pi menjadi pi. Kita mulai dengan k sama dengan min 1, maka di sini min 1 dikali pi adalah min pi, memenuhi karena terletak dalam batas.
Pada saat K sama dengan 0, maka 0 dikali Pi adalah 0, memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat K sama dengan 1, maka 1 dikali Pi adalah Pi, memenuhi karena terletak pada batas. Pada saat K sama dengan 2 sudah tidak memenuhi karena 2Pi di luar batas. Persamaan trigonometri yang kedua adalah 2x2 sama dengan Pi dikurangi 0 ditambah K dikali 2Pi. Ini adalah rumus dari sin. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, maka x2 sama dengan Pi dibagi 2 adalah Pi per 2. 2Pi dibagi 2 adalah Pi. Pada saat K sama dengan min 1, maka X sama dengan Pi per 2 ditambah min 1 dikali Pi sama dengan min Pi per 2, memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat K sama dengan 0, maka X sama dengan Pi per 2 ditambah 0 dikali Pi, X sama dengan Pi per 2, memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat K sama dengan 1, maka X sama dengan Pi per 2 ditambah 1 dikali Pi adalah 3Pi per 2, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Sehingga harga X yang memenuhi adalah 5, yaitu min Pi 0 derajat, Pi, min Pi per 2, dan Pi per 2. Kita akan membuat garis bilangan dari sin 2X lebih besar sama dengan 0. Batasnya tadi adalah min Pi sampai dengan Pi. Harga X yang memenuhi ada 5 tadi, yaitu min Pi, kemudian Pi, min Pi per 2, kemudian 0 derajat, dan Pi per 2. Kita akan cek tanda, kita ambil X sama dengan Pi per 4 yang letaknya adalah di sini. Kita substitusikan ke dalam turunan pertama, X kita ganti dengan Pi per 4, 2 dikali Pi per 4 kita sederhanakan, maka sama dengan sin Pi per 2. Sin Pi per 2 itu adalah sin 90 derajat, nilainya adalah 1. Sehingga di sini bernilai positif, maka pada saat Pi per 2 di sini nilainya adalah positif. Di sini adalah min, kemudian di sini juga min, di sini adalah plus. Karena yang diminta fungsi naik, maka dia adalah lebih besar, sehingga yang diarsir adalah yang positif, seperti berikut ini. Sehingga untuk menentukan himpunan penyelesaian dari arsiran berikut adalah min Pi lebih kecil dari X karena di sini lingkarannya kosong, lebih kecil dari min Pi per 2 di sini lebih kecil karena lingkarannya kosong, dan 0 lebih kecil karena di sini lingkarannya kosong, lebih kecil dari X lebih kecil dari Pi per 2 di sini lingkarannya kosong, maka lebih kecil. Kita lanjutkan dengan contoh soal 5. Diberikan fungsi fx sama dengan cos x ditambah Pi, intervalnya adalah 0 sampai dengan 2Pi, dan merupakan fungsi naik. Maka pertama kita cari turunan dari cos x ditambah Pi itu adalah min sin x ditambah Pi. Karena fungsi naik, maka turunan pertamanya lebih besar dari 0, sehingga min sin x ditambah Pi lebih besar sama dengan 0. Kita akan mencari titik batas, kita sama dengan kan 0. Kemudian di sini kita bagi dengan min 1 sehingga diperoleh sin x ditambah Pi sama dengan 0. Sin yang harganya 0 adalah sin 0. Sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri, kita harus tahu dulu bahwa arti dari notasi seperti ini adalah 0, lebih kecil dari x, lebih kecil dari 2Pi. Persamaan yang pertama, x1 ditambah Pi sama dengan 0 ditambah k dikali 2Pi. Pi kita pindah ruas maka menjadi min. Kemudian pada saat K sama dengan min 1, maka min Pi ditambah min 1 dikali 2Pi adalah min 3Pi, tidak memenuhi karena di luar batas. Pada saat K sama dengan 0, maka min Pi ditambah 0 dikali 2Pi sama dengan min Pi, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Pada saat K sama dengan 1, maka min Pi ditambah 1 dikali 2Pi itu adalah Pi, memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat K sama dengan 2 sudah tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Persamaan yang kedua dari sin adalah x2 ditambah Pi sama dengan Pi dikurangi 0 ditambah K dikali 2Pi. Kemudian Pi kita pindah ruas, maka di sini menjadi 0, sehingga bentuk sederhananya adalah x sama dengan 2 dikali K dikali Pi. Pada saat K sama dengan min 1, maka 2 dikali min 1 dikali Pi adalah min 2Pi, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Pada saat K sama dengan 0, maka diperoleh x2 sama dengan 2 dikali 0 dikali Pi itu adalah 0 derajat, tidak memenuhi karena 0 tidak termasuk dalam batas x. Pada saat K sama dengan 1, maka 2 dikali 1 dikali Pi itu adalah 2Pi, tidak memenuhi karena 2Pi tidak terletak dalam batas x. Sehingga hanya ada satu harga x yang memenuhi, yaitu
Pi. Kita akan membuat garis bilangan dari turunan pertamanya, di mana tadi batasnya adalah 0 derajat sampai dengan 2Pi. Harga X yang memenuhi hanya satu, yaitu Pi. Semuanya adalah lingkaran kosong karena di sini adalah lebih besar, tas tadi juga tidak ada sama dengannya. Kita akan cek tanda, yaitu kita ambil X sama dengan Pi per 6, di mana letaknya adalah di sini. Kita substitusikan ke dalam turunan pertamanya, kemudian X di sini kita ganti dengan Pi per 6, maka diperoleh min sin 30 ditambah 180 itu adalah 210. Karena terletak di kuadran 3, maka sin bernilai negatif. Min ini berasal dari sini, kemudian ini karena terletak dari kuadran 3. Maka min dengan min adalah plus, kemudian alfanya adalah 30, sin 30 adalah setengah. Diperoleh nilainya adalah positif. Maka untuk Pi per 6 di sini, daerahnya bernilai positif. Kemudian di sini negatif. Karena yang diminta adalah lebih besar, yaitu fungsi naik, maka yang diarsir adalah daerah yang positif. Himpunan penyelesaian dari arsiran berikut adalah 0, lebih kecil karena lingkarannya kosong, kemudian lebih kecil dari Pi karena lingkarannya juga kosong. Kita lanjutkan dengan contoh soal 6. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x ditambah cos 2x, batasnya adalah 0, lebih kecil dari x lebih kecil dari 360, dan merupakan fungsi yang selalu naik. 2x itu turunannya 2, cos 2x turunannya adalah min 2 sin 2x. Karena fungsi selalu naik, maka f aksen x lebih besar sama dengan 0. Kita akan mencari batasnya, maka kita nolkan. Kemudian min 2 saya pindah menjadi plus, saya bagi dengan 2, maka diperoleh sin 2x sama dengan 0. Sin yang harganya 0 adalah sin 0. Kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, 2x1 sama dengan 0 ditambah 360. Kita bagi 2, maka diperoleh 360 dibagi 2 adalah 180. Pada saat K sama dengan min 1, maka diperoleh min 1 kali 180 adalah min 180, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Pada saat K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 0, tidak memenuhi karena 0 tidak terletak dalam batas. Pada saat K sama dengan 1 dikali 180 adalah 180, memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat K sama dengan 2 dikali 180 adalah 360, tidak memenuhi karena 360 tidak termasuk dalam batas. Persamaan sin yang kedua adalah 2x sama dengan 180 dikurangi 0 ditambah k dikali 360. Kita bagi 2, 180 dibagi 2 adalah 90, 360 dibagi 2 adalah 180. Pada saat k sama dengan min 1, maka 90 ditambah min 1 dikali 180 adalah min 90, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Pada saat k sama dengan 0, maka x sama dengan 90 ditambah 0 dikali 180 adalah 90, memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat k sama dengan 1, maka x sama dengan 90 ditambah 1 dikali 180 itu adalah 270, memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat k sama dengan 2, maka 90 ditambah 2 dikali 180 adalah 450, tidak memenuhi karena terletak di luar batas, sehingga ada 3 harga X yang memenuhi, yaitu 90, 180, dan 270. Kita akan menggambar garis bilangan dari 2 dikurangi 2 sin 2X lebih besar sama dengan 0. Tadi batasnya adalah 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ada 3 harga X yang memenuhi, yaitu 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Kita akan cek tanda, kita ambil X sama dengan 15 derajat, letaknya adalah di sini. Kemudian kita substitusikan ke dalam turunan pertama, kemudian X kita ganti dengan 15 derajat, 2 dikali 15 adalah 30, sin 30 adalah setengah, kita sederhanakan di sini, maka diperoleh 2 dikurangi 1 adalah 1, maka nilainya adalah positif, sehingga pada saat X sama dengan 15 maka daerah di sini nilainya adalah positif. Kemudian di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Karena yang diminta adalah fungsi yang selalu naik, maka di sini lebih besar sama dengan 0, sehingga yang diarsir adalah daerah yang bernilai positif seperti berikut ini. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah 0,
lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 90 derajat. Di sini 0 lingkaran kosong maka lebih kecil. 90 derajat lebih kecil sama dengan karena lingkarannya penuh. 180 derajat lebih kecil sama dengan karena lingkarannya penuh. Kemudian 270 itu juga lebih kecil sama dengan karena lingkarannya penuh. Demikianlah pembelajaran penerapan turunan fungsi trigonometri dengan submaterinya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.